masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selain Pak Abdul Rahman Saleh, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, saat ini juga sudah bergabung tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin. Selamat malam Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentu Pak Ngabalin sudah sedikit banyak tahu apa yang saya perbincangkan dengan Pak Rahman, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Jadi boleh tidak diceritakan kembali asal muasal kemudian ada rencana masuknya 500 TKA asal Tiongkok ke Kendari di tengah kita semua sedang sibuk mengurusi pandemi COVID-19, Pak Ngabalin? Kalau yang baru saya tidak tahu, tapi kalau ini materi terkait dengan 49 warga negara Tiongkok yang sejak Maret lalu kita ngobrol, kita udah pernah ngobrol ini Maret, itu mungkin kita bisa bicara. Tapi kalau baru saya kira sama sekali kami belum mendapatkan informasi itu. Nah, kalau yang 49 karena sudah masuk ya sudah begitu. Tapi yang rencana yang ini asal muasalnya seperti apa, Pak Ngabalin? Sampai malam ini ada informasi itu, saya kira saya belum dengar komunikasi antara Mbak Sofi dengan Pak Ketua DPR tadi. Oke, begini, yang jelas dari Kementerian Tenaga Kerja menyatakan akan ada pekerja asing 500 orang berasal dari Tiongkok untuk bekerja di kawasan industri Virtue Dragon Nickel Industry Park atau VDNIP. Nah, ini kemudian keputusan ada di Kementerian Tenaga Kerja. Lalu dari pihak DPRD menolak dengan alasan bahwa kalau sudah berkomitmen untuk kemudian jaga jarak, stay at home, warga juga dilarang untuk beraktivitas yang berlebihan. Masa iya ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia untuk langsung bekerja? Begitu Pak Ngabalin. Dua hal, kalau itu dua hal penting yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, dengan baik mulai dari keputusan Presiden sampai dengan regulasi dan undang-undang kekarantinaan kesehatan, tidak mungkin negara bisa melakukan satu tindakan di luar daripada kebijakan-kebijakan yang ada. Itu sebabnya hal yang pertama yang tadi saya katakan bahwa kalau ini ada informasi baru terkait dengan kedatangan 500 600 tadi, ini hal yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dan pemerintah terkait dengan kita menghadapi pandemi corona COVID-19 ini, saya kira dan saya pastikan tidak mungkin bisa ada di luar daripada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Begini, ini saya mengutip berita dari Kumparan hari ini. Kementerian Ketenagakerjaan membenarkan sudah menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja asing 500 orang. Ini diajukan, rencana penggunaan tenaga kerja asing ini diajukan pada tanggal 1 April. Itu sudah masuk masa pandemi ya, oleh dua perusahaan. Menurut PLT Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker Aris Wahyudi katanya tidak bisa menolak karena mengacu pada Permenhukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara legalitas Kemenaker tidak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA. Tapi kan kondisinya ini luar biasa. Apakah kemudian tidak bisa juga ada hal-hal yang luar biasa untuk urusan tenaga kerja ini sehingga masyarakat yang ada di lokasi tersebut di Kendari ini merasa juga aman begitu? Ya, ini coba kita pelan-pelan dengar ya. Seperti pada waktu kita pernah membahas mengenai 49 warga negara Tiongkok, ya, waktu Maret ini cerita Maret. Itu kan protokol baik yang ada pada imigrasi maupun protokol kesehatan yang menjadi pegangan pemerintah Indonesia itu tetap dilalui prosedurnya. Keterangannya terkait dengan kehadiran dan kedatangan para pekerja itu, terus terang ini adalah informasi baru yang harus dikaji ulang. Kami harus kaji dan kami harus bisa melakukan koordinasi baik dengan pihak tenaga kerja maupun dengan imigrasi maupun dengan teman-teman di Kendari, Kanwil, termasuk dengan Pak Ketua. Pak Ngabalin mau bilang bahwa Istana belum dengar soal rencana ini?
saya mau bilang bahwa karena begini, Mbak Sofi jangan lupa bahwa pada waktu China meminta izin untuk mendarat di Bali dalam menjemput warga negara Tiongkok, pada waktu itu kan kita sempat ributkan juga di tanah air. Padahal kita memegang satu prinsip yang disebut dengan resiprokal. Kalau kita bisa menjemput warga negara Indonesia di Wuhan, di Hubei, kenapa orang Cina itu tidak bisa, RRT itu tidak bisa menjemput warga negaranya? Tapi ini kan bukan kasus penjemputan, Pak. Ya, dalam posisi ini yang mau saya bilang. Dalam posisi inilah yang mau saya membandingkan antara tidak mungkin ada satu protokol, baik protokol kesehatan terkait dengan regulasi-regulasi tentang tenaga kerja asing maupun mereka-mereka yang masuk dalam satu wilayah di Indonesia ini tanpa di luar regulasi atau aturan-aturan yang diatur oleh negara. Oke, saya mau minta respons dari Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih. Saya kira yang disampaikan Pak Ngabalin adalah kejujuran dan saya kira negara pasti melakukan hal yang sama ketika kita putuskan di komitmen baik eksekutif maupun legislatif di Sulawesi Tenggara. Saya ingin menggambarkan Mbak Sofi bahwa awalnya ini ada rapat Forkopimda yang dipimpin oleh Pak Gubernur dan pihak perusahaan sendiri. Dan itu sudah berkali-kali diadakan dan diambilkan satu keputusan dan Pak Gub sudah mengambil dan saya kira tadi sudah dirilis sejak awal di Kompas TV bahwa kita menolak 49 aja sulit. Nah, kami di DPR ini adalah masukan-masukan dari aspirasi masyarakat yang begitu banyak terhadap adanya rencana TKA. Jadi TKA ini akan ada, tapi mungkin belum sinyalnya sudah ada, tapi informasinya belum sampai masuk ke istana. Dan saya kira dengan adanya ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari komitmen kita untuk membantu Indonesia. Bahwa kami pun juga menyadari. Nah inilah bentuk-bentuk tindakan yang nanti kalau lebih jauh lagi perusahaan harus recover dirinya untuk melakukan high skill terhadap tenaga lokal yang nantinya tidak perlu lagi misalnya datang tenaga asing begitu banyak. Itu jangka panjangnya. Pak Rahman, tapi begini, kalau kemudian tadi mendengar penjelasan dari Pak Muhtar Ngabalin bahwa Kemenaker sudah tanda tangan, katanya tidak bisa menolak karena sudah ada aturannya, tapi kemudian istana tidak tahu, menurut Anda Pak Rahman aneh tidak? Aneh, karena itu yang dilakukan kalau dalam keadaan normal. Ini sekarang kita tidak normal. Ini ada Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang bencana nasional yang non-alam. Jadi kita harus patuh. Dan ini kita tidak bermain-main ini terhadap COVID-19 ini. Di Sultra saja sudah ada 49. Sebentar Pak Ngabalin. Ya. Silakan Pak Ngabalin. Saya tidak mendengar. Sorry, mohon maaf. Menurut Pak Abdurrahman Saleh adalah bahwa aneh ketika Kemenaker sudah menaikkan aturan izin soal masuknya tenaga asing ini ke Kendari, tapi kemudian istana tidak tahu, sementara saat ini kondisinya sedang tidak normal. Ada bencana nasional yang sudah ditetapkan sendiri oleh Presiden. Pak Ngabalin. Ada dua hal. Hal yang pertama itu ini kan berbagai regulasi telah diterbitkan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa tentu saja karena kita semua bekerja dari rumah. Kita mengeksekusi banyak pekerjaan dari rumah. Terkait dengan kehadiran tenaga kerja asing yang tadi Mbak Sofi sebutkan, Menteri Tenaga Kerja, maka kita mesti melakukan koordinasi terkait dengan seberapa jauh langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Dalam posisi inilah maka saya ingin mengatakan bahwa tentu saja informasi ini kan sangat cepat dan kita mesti melakukan klarifikasi agar semua informasi ini bisa sampai di tengah-tengah publik dengan baik. Pak Ngabalin, begini, ada satu hal yang tadi saya perbincangkan dengan Pak Abdurrahman Saleh adalah bahwa kalau sudah berkomitmen, ya kemudian harus dipatuhi bersama. Apakah ini menunjukkan bahwa di Kementerian Tenaga Kerja ada sebuah komitmen bersama mengatasi sebuah bencana nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden sendiri, sehingga kemudian tidak melakukan hal-hal yang harus atau perlu dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keamanan masyarakat di Sulawesi Tenggara? Halo? Ya, silakan Pak Ngabalin.
Kalau terkait dengan masalah keamanan dan kesehatan masyarakat, regulasinya jelas. Siapapun orangnya, jangankan orang luar negeri. Orang dari Jakarta saja datang di Kendari, dia harus melalui karantina, dia harus masuk dalam isolasi selama 14 hari. Ya, itu protokolnya. Dalam rangka apa? Untuk memastikan apakah orang ini dia masuk dalam positif COVID-19 atau tidak. Itu satu. Yang kedua, karena ini menjadi satu protokol yang sudah ditetapkan oleh negara. Bahwa kalau informasi ini terkait dengan kedatangan tenaga kerja asing, itu yang saya bilang. Kalau Pak Ketua sendiri juga menyampaikan, Pak Ketua DPR, Pak Rahman, kawan sahabat saya, kalau juga saya tidak mendapatkan informasi ini terkait dengan kehadiran itu, saya pikir itu yang mesti besok harus kita dapatkan penjelasan lebih lanjut. Yang jelas besok DPRD akan mengirim surat langsung ke istana, betul ya Pak Rahman? Lalu kemudian apa yang akan dilakukan kalau sampai saat ini saja dari Pak Ngabalin, perwakilan istana belum dengar soal kasus ini? Mbak Sofi, sebentar sebelum ke Pak Rahman, sebentar. Silakan. Kalau umpama besok nanti DPR rapat kemudian membuat surat dan harus mengirim kepada sudah rapat pusat, dan sudah membuat surat, besok akan dikirim Pak Ngabalin. Saya minta secepatnya foto dan kirim ke saya. Oke, Pak Abdurrahman Saleh silakan. Oke, sip. Ini kawan saya. Kalau secara personal bisa saya kirim lewat PA, tapi institusi nanti jadi ada lewat Pak Ngabalin, nanti kita kirim juga. Nanti Pak Ngabalin ngasih informasi ke istana kemana yang cepat. Tapi ini, kita cari solusinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin, saya kira direspon juga dari keputusan DPR bahwa ini pasti akan kita lakukan. Dan garis merah yang harus kita ambil adalah yang kita lakukan ini adalah mengikuti keputusan pemerintah pusat bahwa berkaitan dengan epidemi 19 ini kita lakukan. Nah, makanya kita waktu dengan Kepres nomor 20 kita antisipasi ini. Jadi jangan sampai bahkan ketika misalnya ada aksi saya pimpin, ini adalah warning. Ini adalah harta moral kepada kita semua untuk membangun rasa kesadaran kita bahwa kita ini harus kita selesaikan dengan cepat. Dan ingat, investasi dan tenaga kerja bukan untuk selama-lamanya kita hentikan. Sementara waktu aja. Sampai ketika kembali normal, maka Depnaker harus memutuskan yang normal. Makanya kita, mohon maaf dalam tanda kutip, jangan keputusan-keputusan di pusat menyengsarakan kita di rakyat dalam tanda kutip, sulit kita. 49 kemarin itu, kita nggak tidur 2 hari untuk memutuskan, akhirnya mereka dikarantina 14 hari. Dan harus digarisbawahi, sudah 1 rapid test yang kena 1 orang di perusahaan yang bersangkutan. Gimana kalau misalnya datang yang 500, dijas bahwa mereka kena, meskipun mereka mungkin enggak. Nah, ini semua kita antisipasi dengan baik. Saya kira kita harus punya empati, rasa memiliki, rasa sense of crisis dalam kejadian ini, Mbak Sofi. Oke, sense of crisis. Yang jelas besok surat akan dikirimkan ke istana. Terima kasih Pak Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Dan juga Pak Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.